selamat hari Minggu. Berjumpa lagi sama Kak Elis pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, kakak yakin adik-adik udah pasti siap untuk mengikuti ibadah IMPA pada pagi hari ini. Nah, untuk sebelum mengikuti ibadah, kakak persilakan untuk adik-adik saat teduh terlebih dahulu. Silakan saat teduh. Ya adik-adik, Kak Elis mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Tangan Kanan Tangan Kiri dan dilanjuti dengan Jalan Serta Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Anak-anak-Mu telah berkumpul di pagi hari ini ya Tuhan untuk mengikuti ibadah IMPA pada pagi hari ini. Kiranya Kau memberkati ibadah kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Berkatilah juga pelayan firman ya Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu, yaitu Pak Penatua Sinagar ya Tuhan. Kiranya Kau memberkatinya Tuhan. Inilah doa kami, amin. Teman-teman, mari kita berdiri untuk membaca Mazmur pujian yang diambil dari Mazmur 52 ayat 11. Dalam perikop hukuman terhadap orang fasik. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya sebab Engkau yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Teman-teman dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih. Ya adik-adik, untuk merespon Mazmur pujian kita nyanyikan lagu Bapakku Datang. Salam anak-anak yang dikasihi Tuhan kita, Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu PA ini. Siapkan Alkitabnya semuanya ya. Alkitabnya buka. Kemudian siapkan pembacaan dari Filipi 1 ayat 1 sampai dengan 8. Filipi 1 ayat 1 sampai dengan 8.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan membaca firman-Mu. Bimbinglah kami Tuhan, agar kami mengerti apa kehendak Tuhan dari firman yang kami baca dan dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdiri anak-anak. Kita akan baca firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 1 sampai dengan 8. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik, jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Demikianlah pembaca firman Tuhan. Terpujilah Kristus, Hosiana. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Kristus Yesus, seorang ibu yang lagi bekerja di dapur memanggil dan berkata kepada anaknya bernama Tubat, "Tubat, rapikan dulu tempat tidurmu ya, dan jangan bermain-main keluar karena ada virus corona." Tubat menjawab dengan lantang, "Iya, Mak." Ibunya senang mendengar itu. Tapi anak-anak, ternyata Tubat diam-diam keluar dari rumah membawa satu kotak kecil. Dia pergi menjumpai teman-temannya yang kumpul di bawah pohon. Ternyata mereka di sana sedang adu jangkrik. Tahu jangkrik kan? Bagaimana bunyi jangkrik? Di situ Tubat datang dengan temannya adu jangkrik. Jangkrik ini disuruh berkelahi sama Tubat. Kalau jangkriknya nggak mau berkelahi, dipaksa dengan lidi, kadang-kadang dipukul. Jangkriknya kasihan, akhirnya jangkriknya berkelahi, saling gigit, saling tendang, sampai ada kakinya yang patah. Sesudah selesai adu jangkrik, rupanya Tubat lapar dan segera pulang ke rumah. Tapi anak-anak, di tengah jalan tiba-tiba dia dicegat sebuah jangkrik raksasa. Jangkriknya besar sekali. Saking besarnya, Tubat tingginya hanya setinggi kaki daripada jangkrik itu. Dan jangkrik raksasa ini menyuruh Tubat berkelahi dengan temannya tadi. Tubat gak mau berkelahi oleh temannya, tapi dipaksa oleh jangkrik ini. Dengan kakinya berduri, ditendang, didorong. Akhirnya Tubat berkelahi dengan temannya itu, saling pukul, saling tendang, kesakitan. Ketika Tubat berhenti berkelahi, dipaksa lagi berkelahi oleh jangkrik ini. Dipaksa berkelahi sampai luka. Dilihat mata jangkrik itu ke atas merah menyala karena marah.
Saking takutnya tuh tiba-tiba teriak, "Mama, tolong mak, tolong mak." Datang ibunya, "Tubat, kamu kenapa? Kok bajumu keringat, badanmu kotor?" "Ampun mama, nggak mau lagi saya melawan mama ya. Nggak mau lagi saya adu cangkrik mama. Ampun mama, maafkan saya." Rupanya mamanya mengerti bahwa cangkrik itu bermimpi dia. Dia bermimpi adu cangkrik. Tapi mamanya senang. Akhirnya tubat menjadi tobat. Anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, Paulus dalam perikop ini bersyukur mengetahui bahwa jemaat di Filipi itu bertumbuh dengan bagus persekutuannya. Paulus mendoakan jemaat Filipi. Paulus juga berdoa untuk jemaat Filipi. Anak-anak, sebenarnya Paulus itu menderita dia. Karena waktu itu Paulus sedang dipenjara di Roma oleh kerajaan Romawi. Dipenjarakan karena dia memberitakan Injil, setia kepada Tuhan Yesus, dan tidak mau menyerah kepada penguasa Romawi ketika disuruh jangan beritakan Injil. Tapi Paulus tetap setia memberitakan Injil dan setia pada Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekarang ini sedang musimnya penyakit virus corona atau COVID-19. Kita semua repot. Bapak repot, mama repot, selain dari bekerja juga harus mendampingi anak-anak belajar di rumah, belajar daring. Menderita semuanya karena tidak bisa lagi ke sekolah, tidak bisa ibadah minggu di gereja, tidak bisa pergi kolam renang, tidak bisa pergi ke mall, tidak bisa pergi main-main bebas dengan teman-teman seperti biasa. Harus seperti ini, harus begitu, harus pakai masker, harus di rumah saja. Wah, repot juga anak-anaknya. Tapi bagaimana sikap kita terhadap ini, anak-anak? Ingat tadi Paulus, walaupun dia menderita di penjara, tetapi dia tetap bersuka cita. Karena apa? Karena dia setia memberitakan Injil, setia kepada Tuhan. Nanti harapannya, walau dia menderita, tapi dia akan senang ketika di surga. Jadi anak-anakku, anak-anak juga, kita juga, walaupun akibat virus corona ini tidak boleh ini, harus begitu, tidak boleh ini, harus begitu, tetaplah kita bersuka cita. Karena apa, anak-anak? Karena pertama, taat kepada bapak dan mama. Belajar di rumah, jangan pergi keluar. Taat kepada guru, belajar daring. Taat kepada pemerintah. Apa itu? Kalau keluar pakai masker, cuci tangan. Apalagi? Menjaga jarak. Tambahan lagi, jangan berkerumun. Kurangi keluar. Kalau kita taat kepada orang tua, hormat pada orang tua, taat pada guru, taat pada pemerintah, artinya juga sama artinya itu taat kepada Tuhan, anak-anak. Jadi anak-anakku, Paulus menderita, anak-anak juga susah, repot, menderita, bukan karena melakukan perbuatan yang tidak baik atau perbuatan kejahatan, tetapi karena menahan diri, karena sabar, mengalah untuk menang, kata orang-orang, demi mendatangkan kebaikan. Seperti tema kita pada khotbah ini, mendatangkan kebaikan. Apa hasilnya anak-anak? Anak-anak menjadi senang, bapak mama senang, guru pun senang, dan Tuhan pun senang melihatnya. Nah,
kepada para orang tua. Tetaplah bimbing anak-anaknya dengan setia dan sabar, dan doakanlah mereka. Ada pepatah mengatakan orang tua adalah wakil Tuhan di dunia. Terpujilah Kristus. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu dan anak-anak sudah mengerti. Berkatilah anak-anak ini Tuhan, agar mereka patuh kepada orang tuanya, tetap belajar di rumah, dan tetap tekun berdoa kepada Tuhan. Kami berdoa untuk para orang tua agar sabar membimbing anak-anak pada masa penyakit virus corona ini. Kami berdoa juga untuk pemerintah agar mampu memutus penularan penyakit virus corona, sehingga kelak kami bisa hidup seperti biasa, anak-anak bisa ke sekolah, bisa ibadah minggu di gereja, dan bisa bermain-main seperti biasa. Kami berdoa untuk kakak Layan yang senantiasa tekun membimbing kami agar kami menjadi anak yang baik. Berdoa untuk majelis jemaat, pendeta, berkatilah mereka Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu kepada jemaat-Mu. Ampunilah Tuhan dosa kami, dengarlah Bapa doa kami ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sekarang waktunya untuk mempersiapkan persembahannya. Nah adik-adik, Kak Elis mengingatkan untuk adik-adik untuk melipat uangnya dengan baik, dan nanti persembahannya diberikan ke orang tua adik-adik, dan nanti orang tua adik-adik akan menyerahkannya ke gereja. Nah untuk mengiringi lagu persembahan kita nyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Anak-anak-Mu telah memberikan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan kami ini ya Tuhan dapat berguna bagi pelayanan di gereja-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi persembahan ya Tuhan.
Inilah doa kami. Amin. Ya adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu I Love You Jesus. Anak-anak dikasihi Tuhan, jadikanlah firman Tuhan tadi sebagai pedoman dalam hidup sehari-hari. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, dari anaknya Tuhan kita Kristus Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya adik-adik, KLS tidak lupa mengingatkan adik-adik untuk tetap menjaga kesehatan, yaitu dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Nah adik-adik, tetap jaga kesehatannya. Kita ketemu minggu depan ibadah online. Jangan lupa untuk selalu ikutin ibadah online. Sampai ketemu minggu depan. 1, 2, 3. Immanuel.